Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Putri Ariandani, guru IPS SMP Negeri 1 Puspo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita praktik baik atau best practice yang telah saya lakukan dengan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Tujuan yang ingin saya capai dalam best practice ini adalah meningkatkan kemampuan literasi IPS peserta didik dengan model pembelajaran discovery learning berbasis mind mapping. Situasi yang menjadi latar belakang masalah rendahnya kemampuan literasi IPS peserta didik antara lain: yang pertama, peserta didik tidak diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi dan mengembangkan pengetahuannya melalui diskusi dan kerjasama. Yang kedua, penggunaan buku ajar yang kurang tepat. Yang ketiga, pembelajaran dengan model konvensional. Yang keempat, kurang memberikan tradisi literasi. Kelima, peserta didik belum membiasakan membaca menjadi sebuah budaya atau habit. Yang keenam, teknologi yang semakin canggih membuat kebiasaan membaca menjadi menjemukan dibanding dengan bermain gawai. Yang ketujuh, sarana membaca yang minim menjadikan kebiasaan membaca sulit dilakukan. Selama ini, guru masih menjadi pusat dalam pembelajaran atau teacher center. Guru jarang menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran. Diskusi yang dimaksud di sini adalah diskusi mendalam yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi IPS peserta didik. Mengapa praktik ini penting? Sebagai praktik baik yang telah dilakukan oleh penulis dengan harapan dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru lain dalam mengadopsi atau mengembangkan praktik serupa untuk mengatasi problematika rendahnya kemampuan literasi peserta didik. Peran dan tanggung jawab penulis dalam praktik ini adalah sebagai manajer, sebagai fasilitator, sebagai evaluator, dan sebagai pembelajar. Tantangan. Dalam pelaksanaan praktik, tentunya ada tantangan yang harus dilalui baik oleh guru maupun peserta didik. Tantangan dari segi peserta didik antara lain, peserta didik belum terbiasa dengan pembelajaran student center yang tergolong baru bagi mereka. Yang kedua, peserta didik belum memahami langkah-langkah model pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik belum membiasakan diri mengolah informasi dari apa yang mereka baca. Yang keempat, peserta didik belum terbiasa untuk bertanya, berdiskusi, membuat hipotesis, hingga menemukan konsep dalam pembelajaran. Tantangan dari segi guru. Yang pertama, tantangan dalam membentuk kebiasaan membaca peserta didik. Yang kedua, tantangan dalam mengarahkan peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya dalam menemukan suatu konsep. Yang ketiga, tantangan dalam mengarahkan peserta didik untuk mencari unsur penting yang memudahkan mereka untuk memahami suatu materi. Yang keempat, tantangan dalam manajemen waktu selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aksi. Langkah yang dilakukan guru dalam mengatasi tantangan untuk mencapai tujuan antara lain: yang pertama, pemilihan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran yang dipilih dalam praktik ini adalah model discovery learning. Model ini dipilih karena cocok digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Dalam discovery learning, peserta didik diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuannya melalui diskusi. Peserta didik juga diarahkan mencari informasi dengan membaca sumber belajar yang ada agar dapat menemukan konsep yang dicari. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Metode yang dipilih dalam praktik ini adalah metode diskusi dan metode mind mapping. Metode diskusi merupakan salah satu metode yang dapat mempengaruhi kemampuan literasi peserta didik dalam pembelajaran.
Hal ini disebabkan karena literasi sejatinya merupakan seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, dan memecahkan masalah. Semua aspek tersebut ada dalam metode diskusi. Metode mind mapping dipilih karena dapat menjadikan membaca menjadi sesuatu yang menarik, sebab membaca dipadukan dengan unsur gambar dan warna. Mind mapping juga membantu pemahaman peserta didik karena penyajian menjadi lebih menarik, lebih ringkas, dan fokus pada unsur penting atau pokok. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran yang dipilih adalah media audiovisual. Media ini dipilih karena mampu melatih kemampuan literasi digital peserta didik dan memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang bersifat abstrak. Yang keempat, pengintegrasian TPACK dalam pembelajaran. TPACK penting diintegrasikan dalam pembelajaran karena dapat melatih kemampuan literasi digital peserta didik. Contohnya dengan membaca handout atau sumber belajar lain dan mengejar evaluasi melalui gawai. Refleksi hasil dan dampak. Hasil praktik. Hasil penerapan model pembelajaran discovery learning berbasis mind mapping pada praktik ini sangat efektif mengembangkan kemampuan literasi peserta didik. Selanjutnya, dampak dari adanya praktik antara lain, praktik ini mampu mengembangkan kompetensi abad 21, yaitu kolaboratif, kreatif, critical thinking, dan communication. Kolaboratif terlihat dari kegiatan berkelompok, membagi tugas dalam kelompok, dan berdiskusi. Kreatif terlihat ketika peserta didik berkreasi menyusun mind mapping. Critical thinking terlihat ketika peserta didik mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memilih poin penting yang akan digunakan untuk mind mapping, hingga membuktikan hipotesis yang telah diajukan. Communication terlihat ketika peserta didik berdiskusi dan presentasi menyampaikan hasil diskusi dan mind mapping. Kemampuan dan keterampilan literasi peserta didik semakin berkembang. Kemampuan peserta didik dalam menyampaikan gagasan atau ide semakin baik terlihat saat kegiatan menanya, menyusun hipotesis, dan presentasi. Peserta didik termotivasi untuk berliterasi menggunakan cara-cara yang menarik, sehingga membaca menjadi sesuatu yang menyenangkan. Peserta didik lebih mudah memahami suatu materi dengan bantuan mind mapping. Berikut respon pihak lain terkait praktik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mami Supraptini, wali kelas dari 8A, mengajar prakarya. Dengan adanya kegiatan PPL di kelas 8A sangat berpengaruh sekali pada proses belajar peserta didik. Yang mana setelah mengikuti kegiatan PPL, peserta didik lebih terlatih untuk berdiskusi, presentasi, dan semakin terbiasa mengeluarkan pendapat. Hal ini sesuai dengan tuntutan keterampilan belajar pada saat ini. Kegiatan ini juga memotivasi guru lain untuk berinovasi dalam pembelajaran tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari saya. Semoga praktik baik yang telah saya lakukan dapat menginspirasi rekan guru lainnya. Terima kasih.